Pantas aja kalian seneng sama Aza ini. Dan materialnya ini juga lumayan oke nih ya, menjawab banyak permintaan teman-teman, tidak buruk-buruk amat. Kalau kita rating total, itu adalah... Halo guys, Dimas di sini. Dan kalau kalian adalah warga-warga TikTok yang selama ini nge-request Aza, akhirnya kita kabulin juga. Flashback sedikit sebenarnya ke belakang, sudah beberapa minggu teman-teman itu request Aza. Sebenarnya bukan minggu lagi, hitungannya berbulan-bulan ya. Tapi lebih intens gue perhatiin adalah waktu kita habis ngetes ya salah satu sepatu lah yang ngaku lokal tapi bikinnya di you know lah di mana ya. Itu sepatu TikTok 300 ribuan yang laku banget di bocil-bocil TikTok saat itu ya. Kita sempat potong juga dan hasilnya memang mengecewakan. Dan di situ teman-teman banyak yang tanya, gimana Aza? Gimana Aza? Gimana Aza? Tentu saja kita melihat komen kalian, tapi dasar miskin. Baru bisa kita penuhin bulan Agustus ini ya. Oke guys, ini adalah salah satu sepatu yang sangat menarik perhatian gue karena begitu ngelihat ada satu sih, mungkin teman-teman ngelihatnya model, teman-teman ngelihatnya yang lain gitu kan. Kalau gue sih ngelihatnya lem. Aroma lemnya itu beda, jadi menurut gue sudah menjanjikan dan gue langsung penasaran tuh dalamannya kayak gimana. Nah sedikit cerita aja, jadi Aza ini adalah awalnya brand basket ya guys ya. Gue sih sejujurnya lebih penasaran pengen bahas basketnya dulu daripada runningnya, ya kan udah lebih pengalaman mereka. Tapi berhubung requestannya banyak running, ya udahlah ya langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Yo, dan ini dia Aza Pygmalion. Ya, kita cek ini uppernya cukup menarik teman-teman karena menjanjikan sekali untuk breathability-nya ya. Nah, gimana dengan ketahanannya? Seperti biasa kita coba Dremel, hasilnya dia bisa menahan Dremel kita dengan cukup baik. Kalau boleh dibilang ini adalah hasil rata-rata yang kita dapatkan ya. Banyak sekali brand lokal ataupun brand luar yang mendapatkan ya result kayak gini. Jadi meshnya tidak jebol, bolong di beberapa titik ya, kecoak dengan Dremel kita tapi tidak jebol. Makanya kita berikan itu poin 3, di mana 3 itu rata-rata dari angka 1 sampai 5, di mana 5 itu mungkin tidak jebol sama sekali ya, sangat kuat sekali, superb, dan 3 itu ya ada jebolnya sedikit-sedikit kayak gini ya. Cukup oke mengingat ini upper yang sangat tipis ya teman-teman. Kalau kita lanjut lagi, kita juga penasaran dengan kekuatan tarikannya, makanya kita coba pakai Newton meter. Ternyata ini tuh bisa menahan tarikan sampai 4,3 kg force, yang itu artinya sudah termasuk bagus. Kita berikan poin 5 ya, dimana kalau bisa nahan sampai 4 kg force aja beban, kita berani kok kasih nilai 5 gitu ya. Karena artinya apa? Meskipun ini barangnya tipis ya, meshnya tipis, mungkin kalian bisa lihat ya, dia bisa menahan tarikan yang kuat. Ya itu balik-balik lagi ujung-ujungnya ke durabilitas kan ya. Kalian kan akan menyiksa sepatu ini di trek lari ataupun di rute-rute lari kalian nantinya, betul? Nah, untuk itulah tes-tes seperti ini dibutuhkan. Satu tes lagi buat di upper, dimana namanya sepatu kita pasti keluar masuk di bagian kolarnya yang sudah pasti tergesek. Ya nggak bilang kaki kalian tajam sih, cuma namanya gesekan-gesekan itu terus terjadi, dan seringkali sepatu itu jebol juga di kolar atau di liningnya karena gesekan tadi itu. Hasilnya gimana? Kita coba tes, ternyata untuk hasilnya ya rata-rata sangat rendah, dimana dia jebol-jebol juga. Jadi oh ternyata Aza ini cutting cost-nya adalah di liningnya, dimana lining yang diberikan itu nyaman, enak, lembut, tapi memang untuk durabilitas bukan yang terbaik. Ini apakah hal yang buruk? Nggak juga, namanya sepatu running kan sebenarnya umurnya pendek ya. Mileage-nya kita belum tahu berapa lama, nanti Evan akan coba lariin di durasi yang lebih panjang lagi ya, karena baru beberapa hari aja, kurang lebih baru mencapai 5-10 kilo sekitar itu. Nah ini masih panjang nih PR kita untuk menjawab durabilitasnya nanti. Beberapa catatan tambahan, kita juga menemukan kalau tangnya, lidahnya ini enak banget. Ini khas dari sepatu lari zaman sekarang. Udah gitu sudah gasseted tang, gassetednya juga ada nih lumayan main, jadi nggak yang kaku banget. Dia masih bisa lah main sedikit-sedikit buat kita-kita yang punya punggung kaki tinggi atau punggung kaki agak gemuk. Udah gitu penempatan TPU-TPU-nya di sini juga jempolan karena sesuai fungsi, dimana fungsinya itu untuk menahan uppernya ya, biar nggak jatuh, masih berbentuk tuh. Kalian lihat, udah gua potong, dia nggak jatuh. Dengan bagian sini nih, samping, bagian bawah, itu berhasil menjaga shape-nya dengan baik. Lebih lanjut lagi, menurut gua penempatannya pas. Pas apa?
pas fungsi dan pas secara visual. Dari segi fungsi, bagian-bagian depan ini memang harus ditutup. Kenapa? Karena kalau kalian lari nih di medannya kota-kotaan kayak gini aja misalnya, ada debu-debu yang bakal masuk. Dan paling banyak kan dari sini ya, depan-depan sini ya. Meskipun tidak menutup debu yang masuk dari bagian atas, tapi minimal mengurangi lah di bagian sininya. Itu satu, tepat gunanya. Tapi secara visual tepat banget karena inilah akhirnya yang membuat visualnya si Aza itu jadi kelihatan keren sekali itu, lihat. Nah, kalau kalian setuju sama gue silahkan komentar, nggak setuju pun nggak apa-apa, komentar juga di bawah. Oke, by the way, untuk ratingnya kita berikan angka 6 dari 10. Midsole-nya gimana? Oke, kita potong dan ini menemukan karakter midsole khasnya Boost ya, dimana kita sempat bahas tentang Boost ini. Kenapa Boost masih dicari orang? Nah, kalian bisa lihat videonya beberapa kali ya. Terakhir kita sempat bahas Boost. Kita juga perbandingkan dengan Boost-Boost yang ada di pasaran ya, karena memang ternyata semenarik itu. 2025 Boost itu nggak ketinggalan zaman, masih sangat relevan dan masih sangat bisa kepakai sekali ya. Ini terbukti juga dari Aza, kalau kalian udah pernah nyobain, memang midsole-nya ini terbilang enak. Ini dilengkapin juga dengan seng splat ya, di tempat yang tepat kurang lebih. Ini bahannya nylon plastik ya. Panjangnya kurang lebih ada di 95,8 mm. Dan menurut gue ini adalah penempatan ukuran dan material yang pas di Boost ya. Kenapa? Karena gue pengalaman pakai Boost sudah cukup lama. Torsion system Adidas katakanlah ya, dia taruhnya agak di bawah, itu nggak berhasil meredam kegilaannya Boost karena kan dia agak marshmallow gitu ya, kurang stabil. Nah, dengan adanya plat yang lebih atas, kita menemukan berkali-kali sebetulnya dari berbagai brand itu berhasil mengurangi keliaran efek marshmallow si Boost-nya ini, terutama ketika kita pakai buat lari. Lanjut sedikit untuk ketebalannya ya. Ketebalannya kita dapat di 41,2 mm ya di drop yang belakang, kemudian depannya itu 25 mm. Tinggi, iya tinggi. Heel dropnya kita dapatkan di 16,2 mm ya. Nanti kita bahas untuk kenyamanannya. Dan gimana dengan si durometernya? Kita dapatkan angka 13 HA untuk si midsole-nya ini ya. Dan ini artinya memang empuk sekali guys. Ini lebih empuk daripada beberapa Boost atau ETPU lain yang pernah kita uji coba ya. Terus untuk insole-nya ini juga nggak kalah menarik. Karakternya itu seperti Ortholite. Gue tidak bisa 100% sure kalau ini Ortholite, tapi dengan density-nya, karakternya gitu, ini sepertinya Ortholite yang entry level, nggak buruk, tapi ini sangat oke. Kalian dapat sepatu 500 ribuan, ada Ortholite kayak begini, Gox juga ya, dengan durometer 16 HA. Reading konsistennya kita dapat di angka segitu. Oke, kita lanjut lagi ngomongin ke outsole-nya. Dimana outsole-nya ini gue sangat-sangat berharap banyak, mengingat Aza ini kan produsen sepatu basket ya sebelumnya. Kalau kita ngomongin sepatu basket, rata-rata mereka juga paham akan grip yang bagus. Atau setidaknya kalau bukan gripnya bagus, ketahanannya deh gitu ya. Nah, ketahanan dulu yang kita tes di bagian sini, karena kita mau bahas tes dari segi material. Ternyata kita dapat setelah diukur ya, ketebalannya itu 2,7 mm dan kita dremel juga selama 30 detik. Hasilnya adalah dia berkurang cuman 1,6 mm. Yang ini juga sudah termasuk rata-rata bagus ya, udah agak tinggi. Dimana kita banyak menemukan brand dalam negeri ataupun luar negeri yang entry levelnya juga mendapatkan angka sekian, atau kita berikan rating 7 dari 10. Oke, ini cukup menarik ya dari segi material, 6,5 kalau kita kasih average-nya rata-rata. Tapi ngomong-ngomong soal material, gue baru dikasih vest ini sama Oki tadi pagi. Dan materialnya ini juga lumayan oke nih ya, menjawab banyak permintaan teman-teman, terutama di grup WhatsApp. Belum tahu ya, kita punya grup WhatsApp ya, sama para penonton sekalian. Kita sempat ngobrolin tentang vest ini. Nah, banyak yang minta materialnya juga dibikin bagus. Nah, Oki juga kemarin ganti material, R&D loh Oki buat menciptakan vest ini. Dan kayaknya gimana menurut kalian? Coba ya komen di bawah apresiasinya terhadap hasil R&D-nya Oki ini. Dan kalau kalian suka, apakah kita harus turunkan PO-nya buat kalian? Coba komen juga di bawah. Let's go, kita bahas yang lain lagi. Karena kalau udah ngomongin material, biasanya kan kita ngomongin konstruksinya. Ya iyalah, kita kan bukan tukang bahan ya. Kita harus ngomongin juga gimana bahan menjadi produk jadi. Gue pun selalu penasaran mengecek konstruksinya. Karena apa? Ketika kita udah ngomongin sepatu performance, kita harus ngomongin konstruksi yang layak atau yang kita inginkan. Minimal dia kuat deh buat menemani aksi kita selama lari di jalanan gitu kan ya. Nah, kita coba identifikasi. Pertama, setelah dipotong-potong, langsung kelihatan dong ya. Ini insole nggak dilem, nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian gue langsung perhatikan lemnya dari Strobel Socks atau alas tayanya ini masih bisa dilepas.
Kalian mungkin bisa lihat ya, gue tarik ini, tapi ini tuh sudah terbilang baik. Kenapa? Nggak penting, nggak apa-apa lepas sedikit-sedikit. Yang penting adalah keseluruhannya itu bisa menempel dengan baik. Dan di sini sudah bisa dikatakan jempolan. Nah, gimana dengan dari outsole ke midsole-nya? Ini yang juara nih, yang bagus banget. Dia sangat kuat sekali. Dan kita pede sih nggak outsole-nya lepas gitu ya ketika tiba-tiba lari, itu bisa dijaminkan sih ya di sini ya. Terus dari segi upper ke outsole itu yang bagian depan ini juga nggak kalah menarik guys. Ini sangat-sangat bagus sekali nempelnya. Sedikit lagi, satu tahap lagi sudah setara dengan brand-brand internasional untuk bondingnya karena sudah sangat kuat sekali. Kerapihan pun sudah sangat bisa diacungin jempol. Cuma kalau kalian perhatikan lebih dalam, ini kan ada ini nih. Nah, ini garis-garis biasanya buat pengeleman tuh. Nah, masih sedikit kelihatan, tapi no problem. Yang penting itu adalah gimana kita clean up-nya. Dan gue bisa melihat Aza ini clean up-nya juga bagus sekali. Jadi overall-nya ini sudah terbilang baik ya. Sedikit lagi jadi baik sekali. Mungkin kita tunggu aja R&D nih Aza seperti apa untuk lem-leman. Gue juga kurang familiar sama lem yang dipakainya ini. Ini menarik, aromanya agak beda ya. Tapi ternyata lemnya kuat. Goks juga boleh kita berikan rating 7,5 dari 10. Lanjut, kita bahas kenyamanannya. Percuma dong, material oke, konstruksi oke, kalau nggak nyaman dipakai. Setuju? Apa setuju banget? Makanya kita coba tes ya beberapa kali. Ini adalah kolaborasi catatan dari tester kita dan hasil pengukuran kita di lapangan. Ini bukan sepatu yang ringan banget, tapi juga bukan sepatu yang berat, di mana kita dapatkan di size 45 276,1 gram. Jadi medium ya, so-so aja. Lebar toe box-nya itu berapa? Toe box ke bola-bola kaki ya sebenarnya di sini itu adalah 102,2 mm yang artinya dia sudah medium ke lebar. Kemudian instep-nya juga terbilang cukup 68,1 mm. Nah, punggung kakinya itu bisa masuk untuk ya rata-rata average orang Indonesia itu kita temukan biasanya di sekitar 69, 68, 70 ketinggiannya di sini ya. Ini 68 jadi masih sangat-sangat bisa masuk sekali. Plus kalau kalian masih ketinggian sedikit, nah ini kan enak pakai tali. Jadi bisa kalian longgarin dan ini nih gasket tangnya juga masih main. Nah, plus di sininya juga tipis jadi nggak terlalu ketat ke kaki kalian, nggak terlalu ngepres, cukup aja. Dia juga memberikan akhirnya press yang cukup untuk support ditambah dengan talinya. Talinya sebenarnya agak tanggung sih. Mungkin kalau boleh request biar dapat locking yang lebih bagus, ini di-upgrade sedikit jadi lockingnya makin mantap. Bukan berarti jelek, tapi gua rasa teman-teman juga sudah banyak yang familiar dengan tali-tali yang dipakai sepatu lari di Indonesia ya di harga 500-an. Banyak yang sudah bikin lebih bergerigi lagi karena update-nya tipis, nggak jauh ya, nggak jauh harganya. Jadi kalian bisa dapat lockingnya maksimal banget. Itu aja sih. Lanjut juga ngomongin dari segi collar, ini oke, udah oke punya. Everything's good sih sebenarnya, tidak ada masalah apa-apa dari segi fitting ya. Nah, kita juga lihat dari segi heel drop. Nah, ini mungkin agak berbeda. Ternyata heel dropnya tinggi di 16,2 mm kan, tadi kita udah sempat bahas. Artinya kalau kalian lari, load-nya itu akan lebih banyak di lutut ya. Seberapa banyak gue tidak bisa menjawab karena itu urusannya sama lab, tapi yang jelas dari obrolan sama dokter Jason kemarin itu salah satu insight yang kita dapatkan. Nah, kemudian juga dari yang kita himpun, heel drop setinggi ini juga kurang cocok untuk berdiri. Ya iyalah, namanya juga sepatu lari. Jadi buat yang overweight akhirnya kurang bisa gue rekomendasikan, terutama yang punya masalah lutut ya. Jadi kategori itu yang mungkin tidak akan cocok, tapi buat kalian yang normal-normal aja. Plus buat kalian juga yang pengen ngejar cepat ya, larinya juga terbilang cepat, nggak banyak diem, nggak banyak berdiri, nggak banyak jalan, ini sepatu yang sangat oke juga sebetulnya dengan anatomi-anatomi seperti ini gitu kan ya. Oke, ini sepatu yang cukup nyaman di rating 7,5 dari 10. Gimana dengan performance-nya saat kita pakai lari? Ternyata ini banyak hal menarik yang bisa kita catatkan. Satu nih, kita ngetes dulu dari energy return-nya, dimana boost ini kan biasanya cukup baik. Umumnya berkisar di 20-an ya, 25, 28, ada yang mendekati 30 juga, bahkan beberapa ternyata kita dapat di kisaran 25 sampai 26 dalam beberapa kali pengetesan ya, dimana angka ini tuh tengah-tengah aja ya, di bawah ada merek lain lah ya yang bisa lebih pantulannya bisa lebih tinggi, dan di atas beberapa merek lain juga gitu. Jadi ini so-so cukup baik dan kalian akan merasakan sebenarnya pantulannya ketika kalian pakai lari ya, energy return dan pantulannya kerasa sekali tuh. Terus kita juga coba cek ini dari segi gripnya.
Ternyata gripnya itu kita sudah mengecek di 3 permukaan. Satu itu adalah lantai licin, ya in case kalian berlari di permukaan-permukaan licin kan kita nggak tahu ya. Itu ternyata bagus sekali cengkeramannya, tapi nggak berlebihan sampai bikin jatuh. Kedua, untuk lantai basah ini juga gripnya bagus sekali, dimana kalian bisa pede ya melangkah ketika permukaan yang kalian laluin itu becek atau basah saat hujan. Nah yang ketiga itu juga pasir. Nah pasir ini beberapa kali cukup jadi PR sih buat sepatu-sepatu lari ya, dimana udah aman semua grip-gripnya, begitu kena pasir, wah licin. Nah ini enggak, si Aza Pygmalion ini ternyata gripnya di pasir juga bagus. Ya mungkin ini karena ini nih, kalian bisa perhatiin ya, gerigi-gerigi di outsole-nya itu cukup menonjol dan cukup banyak. Jadi artinya membantu sekali ke grip di permukaan yang nggak rata, tanah, pasir gitu kan. Itu terbantu banget. Nah itu hal menariknya. Kemudian ngomongin performance juga kita harus cek dari lateral rigidity-nya. Jadi jangan berpikir ini meskipun ada platnya jadi kaku atau masih ngasih lontaran lebih. Enggak, ini tuh masih bisa nekuk tapi cukup ya, dimana kita masih butuh kelenturan di sini tapi butuh juga support yang baik di sini, dan itu memenuhi dua-duanya. Torsional rigidity ini juga nggak sekaku yang lain ya, karena memang material ini ya ETPU-nya seperti ini, tapi kita masih dapat torsional rigidity yang bagus yang pas, terutama di bagian sini nih, bagian atas berkat ada plate-nya. Dan ini for extension-nya ini juga membantu tidak terlalu banyak melewat-lewat si kaki kitanya di dalam sepatu ini. Oke, cukup good ya. Kalau kita lanjut ke bagian atas, buat support di bagian heel cup-nya ini ada. Tidak terlalu bagus, tapi nggak jelek juga. Ini ada dan cukup aja. Kalian kencengin aja di sini, lockingnya dan supportnya sudah sangat cukup ya untuk kebutuhan lari sehari-hari. Ya, kayak begitu. Nah, artinya kemudian kayak gimana setelah dipakai lari? Setelah dipakai lari, sepatu ini berasa sekali pantulan-pantulannya, kayak tadi kita udah cerita ya. Nah, tapi biasanya sepatu yang mantul-mantul itu juga kurang stabil. Nah, Aza itu develop sepatu ini ternyata relatif stabil, jadi dia punya kestabilan, tapi bukan itu kata-kata yang tepatnya. Kata-kata yang paling tepat adalah kita punya rasa percaya diri yang tinggi ketika napak dengan sepatu ini di kecepatan tinggi ya, di berbagai macam medan. Itulah yang tepat gue rasakan ya. Ini cukup menarik ya. Dia stabil banget enggak, firm banget juga enggak. Tapi ya setidaknya banyak permukaan-permukaan jalan gak rata yang bisa kita libas dengan tenang dan percaya diri. Berkat apa? Satu tadi ya, untuk support-supportnya. Terus yang kedua, kalian bisa perhatiin kelebaran solnya itu dilebihin sedikit sama dia. Ini kelebaran solnya juga membantu kestabilannya, dan kita lihat gripnya juga di outsole-nya itu juga cukup baik ya. Hasilnya tidak mudah kecenglak atau jatuh di sepatu ini. Padahal harganya 500.000, itu kan setara atau sedikit lebih murah lah daripada banyak sepatu-sepatu lari KW kayak Hoka KW yang beredar di pasaran, biasanya harganya di 600-an gitu kan. Kan banyak yang bilang mendingan pakai sepatu KW karena sudah memenuhi ya prinsip-prinsip keamanan, teknologi dan segala macamnya. Bedanya jauh-jauh lebih bagus daripada merek Indonesia. Hey bos, hati-hati kalau ngomong, itu tidak terjadi dari temuan kita. Bahkan Evo SL KW yang lebih mahal itu sama sekali tidak bisa menjaminkan keamanan yang sama kayak begini. Pada harganya jauh lebih mahal. Apalagi KW yang cuma 500-600. Bos, hati-hati bos. Mendingan beli merek Indonesia yang terjamin keamanannya. Ya kan, dipikirin juga gitu sama Aza. Tapi bukan berarti gue menjaminkan tidak akan kecengklak ya. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Ini keamanannya lebih baik daripada banyak sepatu-sepatu yang tidak jelas yang beredar di pasaran kayak begitu. Karena apa? Brand Indonesia juga mau menjaga reputasi dong. Mereka mau menjaga dong kualitasnya seperti apa demi konsumen yang lebih puas dan lebih aman. Nah, kita juga menemukan fakta yang menarik. Kalau si karakter ETPU ini akan berubah seiring dengan kecepatan kalian. Jadi kalau kalian meningkatkan kecepatan, dia akan lebih, tanda kutip, sedikit liar ya, untuk ngasih energi returnnya lebih banyak di kecepatan yang tinggi ya. Nah, boleh juga nih, jadi kalian anak-anak yang larinya cepat nih, sangat bisa nih nyobain si Aza Pygmalion ini ya. Jadi untuk siapa ya sepatu ini? Jadi kita temukan kalau sepatu ini cocok sekali untuk speed session, interval gitu ya teman-teman ya. Dan untuk jaraknya sejauh apa, setidaknya kita pakai sampai 10K ini masih aman. Ini masih jadi sepatu yang enak gitu ya, dipakai di 10K.
Apalagi dengan pantulannya, keempukannya, rasa nyaman itu masih bisa kita rasakan dalam 10 km. Tapi apakah bisa untuk lebih jauh, apakah untuk maraton, kita belum tahu, kita belum bisa ngomong. Tapi setidaknya ini bukan all-rounder shoe banget, tapi sangat banyak penggunaan yang bisa kita maksimalkan dengan sepatu ini. Kayak begitu sih kalau menurut gua, dan cukup menarik, cukup menjanjikan. Shiftingnya Aza dari sebelumnya sempat bikin sepatu basket, sekarang bikin ini di-develop dengan thumbs up, cukup baik ya, memuaskan. Ya rating performance-nya juga 7,5, tidak buruk-buruk amat. Kalau kita rating total, itu adalah di angka 7,25. Jadi gua sendiri pun mengerti kenapa kalian bisa seneng sama si Aza ini. Selain desain yang bagus, secara performance dipakainya pun juga cukup menarik, cukup nyaman dengan harga yang cuma 500 ribuan. Ini very good deal sih kalau menurut gue ya. Tuh udah gak ada alasan lagi beli sepatu KW karena wah harganya nggak nyampe dan lain sebagainya. Padahal gue ngejar performance. Ya, itu bohong sih kalau menurut gue ya sekarang ya. Udah nggak ada beli sepatu KW itu untuk ngejar performance, itu nggak ada sih. Nah itu dia hasil bedah kita dari Aza Pygmalion kita kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bantu kita untuk mencapai 1 juta subscriber, dan cek juga nih link-link di bawah karena ada produk-produk yang bisa membantu kalian untuk berlari nantinya. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.